Engkau sungguh baik. Apa yang Tuhan sudah urapi atas hamba-Mu, biar itu yang diimpartasi buat jemaat Tuhan sekalian. Enggak ada satupun yang terlewat begitu saja pada pagi hari ini. Semua mengalami lawatannya yang sempurna, sehingga kami boleh mengalami kepenuhan Kristus itu. Dan itu kami bawa hidup kami bersama di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena hidup kami bukan tentang kami lagi, tapi tentang-Mu yang hidup di dalam setiap kami. Oleh karena itu bawa kami lebih dalam untuk paham, masuk dalam pengenalan akan Engkau. Seperti Paulus mengatakan bahwa semua kami anggap rugi, semua kami anggap sampah ketika kami masuk ke dalam pengenalan akan Engkau. Bahwa enggak ada yang berharga selain kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Oleh karena itu ketika apa yang hamba-Mu sampaikan dari hati-Mu, biarlah mata roh setiap kami dibukakan, pengertian kami diurapi, sehingga kami boleh melihat lebih tajam jalan-jalan Tuhan di depan setiap kami. Karena kami rindu hidup kami mengalami percepatan di mana tujuan Tuhan digenapi melalui hidup kami masing-masing. Engkau yang siap mengalami Tuhan melalui kebenarannya, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang waktu. Kalau statement di dunia mengatakan bahwa orang hidup di dalam kosmik waktu, namun Alkitab berkata lain tentang hal ini, bahwa waktu itu ada dalam hidup, bukan hidup itu ada dalam waktu. Ya. Pelan-pelan Bapak Ibu bisa mencerna ini baik, karena ketika pengertian kita keliru, maka yang pasti dalam perjalanan hidup ini menjadi melelahkan, membingungkan, dan ujungnya adalah sia-sia. Saya minta tolong untuk multimedia. Ya. Baik, wajah saya nggak penting, biar ini aja yang penting. Ya, materinya dilihat. Ya, botak saya nggak jadi berkat buat Anda. Ya, bahannya ini penting buat kita semua. Baiklah, waktu dalam hidup. Ada 3 istilah waktu di dalam Alkitab. Yang pertama adalah istilah kronos. Waktu yang menggunakan istilah kronos adalah waktu yang selalu ada, bisa diukur dengan jam, hari, tanggal, di mana waktu yang menggunakan istilah kronos juga merupakan sebuah rangkaian atau deretan peristiwa yang hari ini digunakan menjadi istilah kronologis. Itu berasal dari istilah kronos untuk kata waktu, jadi deretan peristiwa. Nah, istilah yang kedua untuk waktu adalah istilah aion. Istilah aion adalah waktu yang sangat lampau ke belakang dan waktu yang sangat jauh ke depan. Jadi ketika Alkitab menulis dalam terjemahan bahasa Indonesia pada mulanya, itu menggunakan istilah aion. Bahkan istilah masa depan, kekekalan juga punya akar yang sama, yaitu berasal dari istilah aion. Nah, istilah waktu yang ketiga adalah kairos. Kairos seringkali digadang-gadang oleh para pengkhotbah dengan pemahaman waktu Tuhan. Tapi sebetulnya istilah kairos untuk merujuk pada waktu sebetulnya lebih kepada momentum. Ya. Anda paham momentum? Sesuatu yang tidak bisa diulang. Itu momentum. Anda yang sudah berkeluarga masih ingat dulu ketemu pasangannya kapan? Nah, itu disebut momentum. Masih ingat Pak, kapan pertama ketemu? Masih ingat bajunya apa? Jangan-jangan ulang tahun pernikahannya aja lupa. Ya. Atau jangan-jangan lihat pasangannya sebelah nanya, kamu siapa? Ya, ya inilah kairos, ya, di mana
Istilah waktu yang ketiga dipahami sebagai sebuah momentum yang tidak bisa diulang momentumnya. Nah, istilah waktu di dalam Alkitab berikut pengertiannya adalah diantaranya Pengkhotbah 9 ayatnya yang ke-11, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendikia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11, sedikit saya mau buat ringkasannya. Pengkhotbah 9 ayat 11 mengatakan tertulis di sana bahwa tidak selalu yang menang lomba adalah yang cepat. Tidak selalu yang unggul dalam perjuangan harus yang kuat. Tidak melulu harus cerdas supaya orang bisa makan. Kesimpulannya begini, yang pertama, waktu berlaku sama untuk semua orang. Waktu berlaku sama untuk semua orang. Di mana satu hari 12 jam, satu malam 12 jam. Satu hari, satu malam 24 jam. Tidak ada yang terlalu cepat. Walaupun kadang kita menggunakan waktu cepat berlalu sebagai sebuah pengertian basa-basi. Ya. Kamu ketemu teman udah lama, lalu kemudian bilang awet muda, bohong. Ya. Karena setiap orang punya jatah penuaannya. Ya. Mungkin kelihatan lebih bugar itu tampilan luar, tapi dalam nggak bisa bohong juga. Ya, saya dengan istri punya 4 anak, 3 menantu, cucu 4. Kalau dari luar mungkin masih kelihatan lah, oke ya, tapi di dalam kan nggak bisa bohong juga. Saya nggak bisa nunduk lalu kemudian mendirikan tubuh saya terlalu cepat. Saya bisa kecetit di belakang karena umur. Ya. Masih bisa berolahraga tapi lebih kepada repetisi daripada kepada beban yang berat. Nah, bicara soal waktu, waktu berlaku sama untuk semua orang. Gak ada yang terlalu cepat, gak ada yang terlalu lambat. Anda ketemu dengan teman yang punya anak 16 tahun yang lalu, anaknya umur 1 tahun, dan hari ini ketemu lagi berarti umur anaknya 17 tahun. Lalu kemudian kamu bilang, kok udah gede ya? Ya, berarti kamu yang gak waras. Karena waktu sudah berlalu 16 tahun. Dan anak itu 17 tahun pasti gede. Kalau dia kecil terus, ada wajib heran. Ya. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya. Alkitab membedakan mana masa, mana waktu. Dalam pengertian Alkitab, waktu ibaratnya keranjang, masa adalah isi daripada keranjang tersebut. Itu pengertiannya. Jadi masa dan waktu tidak equal, dia bukan sesuatu yang sama, tetapi sesuatu yang terkait. Sekali lagi, waktu adalah wadahnya, masa adalah isi daripada waktu tersebut. Di mana segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Masanya berganti, waktu tetap ada. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, saya skip sekian ayat langsung ke bagian 11. Ia membuat, maksudnya Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Tuhan memberikan kekekalan dalam hati manusia. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sesungguhnya yang bisa kita mengerti adalah cara kerja Allah day by day. Untuk keseluruhan memang tidak mampu kita mengerti semua. Makanya Mazmur di sana mengatakan bahwa menghitung hari-hari itu membuat orang jadi bijaksana. Bijaksana itu artinya
berpengertian. Anda beroleh pengertian kalau Anda mau setiap hari yang Anda lewati tidak dibiarkan begitu saja, tapi selalu mencari tahu maunya Tuhan dari hari yang Anda lewati itu apa. Nah, menariknya begini dari Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Tuhan itu buat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalimat dari Pengkhotbah 3 ayat 11, 10 tahun terakhir banyak kali digunakan. Beberapa ada kalimat dalam sinetron yang menggunakan ini. Yang lebih celaka lagi, kalau ada keliru maknanya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bukan pada akhirnya. Bisa paham ini? Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya, bukan pada akhirnya. Lalu kemudian katanya pada waktu yang tertulis di sana, huruf N-nya kecil, tidak besar. Tadi kita sudah baca Pengkhotbah 3, lalu kemudian kita skip masuk ke Pengkhotbah 3 ayat 11. Dari ayat 1 langsung ke ayat 11. Dari ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-10, di sana bicara tentang dua masa yang berbeda. Keadaan baik dan keadaan yang buruk. Maksudnya begini, Tuhan mau Anda dan saya beroleh pengertian bahwa ketika lahir itu indah, ketika kematian itu indah, ketika untung itu indah, ketika kamu mengalami kerugian itu juga indah. Nah, kemampuan untuk memahami inilah yang mempengaruhi kebahagiaan dalam hidupmu. Tuhan mau Anda enggak saya sekadar hidup, tapi Tuhan mau Anda dan saya ini bahagia dalam hidup. Mari ucapkan bersama dengan saya bahagia. Ingetin sebelahnya jangan lupa bahagia. Bahagia itu bukan dari eksternal, saudara. Bahagia itu dari pengertian. Tuhan mau kamu hadapi apa saja, kamu bahagia. Makanya tadi dibilang, rugi ya bahagia, untung ya bahagia. Lahir ya bahagia, mati juga bahagia. Masalahnya adalah yang kedua, kemampuan Anda dan saya untuk memaknai waktu. Coba di next lagi. Kemampuan Anda dan saya memaknai waktu mempengaruhi kebahagiaan hidup. Kalau kamu nggak mampu memaknai itu, kamu nggak akan pernah bahagia. Bahwa di dalam untung itu ada Tuhan di sana. Di dalam rugimu, Tuhan juga tetap berdaulat. Bahwa lahirmu Tuhan pegang kendali, matimu juga demikian. Karena orang yang beroleh pengertian, mereka yang bisa bahagia. Nah, Pengkhotbah 7 ayat 17, janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Baiklah, yang ketiga, gunakan waktu atau kamu binasa selagi hidup. Karena waktu adalah pemberian yang Anda dan saya tidak bisa deposit. Kamu tidak bisa trading itu. Kamu nggak bisa punya saham waktu. Karena waktu nggak bisa ditabung. Waktu hanya bisa kamu gunakan. Kamu nggak bisa freeze waktu. Kamu hanya bisa gunakan itu. Kalau kamu nggak gunakan waktu, sesungguhnya kamu sudah mati selagi kamu hidup. Karena kamu menunda banyak hal. Menunda untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Menunda apa yang harusnya menjadi tanggung jawab kamu. Menunda melakukannya sekarang. Dan akhirnya Anda dituntut melakukannya untuk masa depan. Ada banyak orang yang hidupnya penuh dengan penyesalan karena dia menunda. Orang yang menunda bekerja di masa muda, maka dia akan dituntut di masa tuanya untuk bisa memenuhi hidupnya. Saya tahu, saya percaya Allah menyediakan. Tapi masalahnya Alkitab juga berkata siapa yang nggak kerja nggak layak untuk makan. Memang betul burung di udara dia pelihara. Apalagi lu yang piara burung. Tapi masalahnya ini bukan tentang Tuhan pelihara. Masalahnya adalah adakah Anda dan saya ambil bagian pada jadwal yang seharusnya kita mengambil bagian.
Oleh karena itu bicara soal waktu, kamu nggak bisa tabung itu. Kamu nggak bisa freeze bekukan waktu. Kamu mau gunakan atau kamu sudah mati selagi hidup karena kamu tidak gunakan waktu. Mazmur 62 ayatnya yang ke-9, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Perhatikan baik, percayalah kepadanya setiap waktu. Terkait soal waktu, kenapa harus percaya kepada Tuhan setiap waktu? Anda masih ingat ketika hari terakhir itu tiba, lalu kemudian Yesus menceritakan sebuah keadaan di masa depan, bahwa ada orang yang komplain, mengatakan bahwa Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, usir setan demi namamu, lakukan mujizat demi namamu, sembuhkan orang sakit demi namamu. Tidak ada masalah dengan sembuhkan orang, tidak ada masalah dengan usir setan demi nama Tuhan. Yang jadi masalah adalah di dalam Alkitab bahasa Indonesia, tensesnya nggak kelihatan. Tapi di dalam teks asli dan terjemahan King James Version yang terbaru, di sana tensesnya kelihatan. Kenapa kemudian Tuhan berkata kepada orang ini, enyah daripadaku, hai engkau pembuat kejahatan. Yang menjadi kejahatan bukan mujizatnya, yang menjadi kejahatan bukanlah kesembuhan yang dilakukan, yang menjadi kejahatan adalah, ini orang bilang begini, saya pernah lakukan itu. Ketika hari terakhir tiba, Anda tidak bisa bilang kepada Tuhan, saya pernah percaya. Masalahnya apakah ketika hari terakhirmu tiba, kamu tetap percaya? Ya. Karena pernah percaya, dengan kamu sedang percaya itu dua hal yang berbeda. Dan terkait dengan keselamatan, terkait juga dengan waktu. Bahwa Anda dan saya nggak cukup percaya Tuhan di hari Minggu untuk bisa lewati 1 minggu ke depan. Kamu harus percaya Tuhan lagi hari Senin. Kamu mesti percaya Tuhan lagi hari Selasa. Amin. Ngangguk. Tapi hari Senin lu percaya kalau pakai kutang kebalik mau dapat rezeki. Kayak begitu lu ngaku percaya Tuhan. Hari Selasa kau punya tangan kiri gatal, kau bilang mau dapat rezeki. Cuci tangan lu jorok tuh. Kau bilang kau percaya Tuhan, tapi masih pakai hal-hal filosofi yang kau percaya sendiri. Sementara tidak ada di dalam Alkitab. Semua memang jadi jagoan kalau kita ibadah memuji Tuhan di dalam sebuah ruangan seperti ini. Masalahnya ibadahmu kelihatan setelah doa berkat. Kamu keluar dari ruangan ini, itu ibadahmu yang sejati. Adakah di luar sana kamu akan bilang, sabar itu ada batasnya bos. Kalau kau bilang sabar itu ada batasnya, saya nggak pernah ketemu itu firman yang bilang begitu. Yang herannya, mulutmu bilang begitu, tapi mulutmu juga bilang kau percaya pada Tuhan. Sementara di luar, kamu bisa ngomong, lu jual gua borong. Ini loh, percayamu kepada Tuhan hari Minggu nggak bisa bikin kamu kuat untuk lewati hari Senin. Hari Senin kamu harus percaya Tuhan lagi. Nah, Wahyu pasal 1 ayat 8 adalah sebuah revelation tentang yang namanya waktu. Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Baik, saya baca sekali lagi. Kristus adalah Alfa, Kristus adalah Omega. Kristus adalah firman Tuhan Allah. Kristus yang ada, Kristus yang sudah ada, Kristus yang akan datang, Kristus yang maha kuasa. Maka inilah revelationnya. Yang pertama, Kristus itu berkuasa atas waktu. Amin. Amin. Kristus berkuasa atas waktu. Karena Kristus berkuasa atas waktu, maka orang percaya tidak hidup dalam waktu. Namun Anda dan saya hidup dalam Kristus. Ini yang saya katakan di awal. Orang di luar sana bilang kita ini manusia hidup dalam kosmik waktu. Tidak demikian. Waktu untuk orang percaya tidak lebih dari sebuah peralatan yang kita harus gunakan. Karena itu orang percaya tidak hidup dalam waktu. Anda dan saya hidup dalam Kristus.
Nah, setiap orang yang dikuasai Kristus, hidupnya tidak dikuasai waktu. Kamu yang ngatur. Karena kamu di dalam Kristus. Harapan kami para gembala, bulan Juni besok sudahlah. Kembali normal lah gereja. Karena jemaat lebih punya nyali main di mall. Berjam-jam. Ketimbang ibadah 1,5 jam. Iya, dia keliling dari ujung sampai ujung. Masuk mall jam 3, keluar jam 7 malam. Tapi ibadah saja 1,5 jam, setengah mampus. Takut ada ini, takut ada itu. Belum aja ya. Di mall lagi jalan-jalan tiba-tiba lewat. Cap. Dengar ini. Mati gak perlu tua. Mati gak perlu takut. Mati juga gak perlu sakit. Mati perkara jadwal. Karena ada orang yang sakit gak mati-mati. Ada orang yang sehat tiba-tiba mati. Saya juga nggak tahu selesai nggak nih khotbah di sini. Tapi jangan nyusahin ibu gembala lah. Ya. Tapi memang ini perkara jadwal. Walaupun ada yang bilang si Anu matinya cepat, orang baik sih. Berarti kalau orang baik matinya cepat, kau dan saya yang masih hidup di ruangan ini kita jahat semua. Ya. Revelation dari waktu mengatakan bahwa orang yang hidup dalam Kristus itu berkuasa untuk mempergunakan waktu. Anda dan saya berkuasa untuk pergunakan waktu. Makanya kalau bilang nggak punya waktu, yuk bohong. Apalagi ibadah. Anda nggak bisa cari waktu untuk ibadah. Kita mesti luangkan waktu untuk beribadah. Waktu kok dicari. Oh, Tuhan sudah beri buat Anda dan saya kuasa untuk mengaturnya. Efesus 5 ayat 16 tertulis, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Yang kelima, pergunakanlah waktu yang ada. Karena kalau Anda nggak ikut pergunakan waktu yang ada, kamu akan jadi jahat sama seperti dunia ini jahat. Di 1 Korintus 7 ayat 20, ayat 24, di sana dikatakan, baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa, tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Pergunakanlah waktu yang ada. Dari Efesus 5, 1 Korintus 7, ini yang saya temukan untuk menjadi pesan kita sekarang. Yang pertama, mari pergunakan waktu yang ada. Gimana caranya? Perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Kita ini nggak pergunakan waktu dengan baik karena kita sibuk perhatikan hidupnya orang lain. Hah? Kau sibuk lihat hidupnya sultan sana, sultan sini. Tuhan bilang, pergunakan waktu yang ada. Caranya gimana? Perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Orang sekarang sibuk koreksi orang. Sampai akhirnya dia kehilangan waktu untuk dia pergunakan. Gue gak urusan sama pendeta yang mau ikut-ikutan politik. Bodoh amat siapa mau doain siapa. Saya fokus untuk hidup saya berkenan di hadapan Tuhan. Anda dan saya adalah pendosa yang diampuni. Betul gak? Coba lihat mukanya kanan kiri itu pendosa yang diampuni itu. Ingetin sebelahnya bilang, kamu pendosa yang diampuni. Sesama pendosa yang diampuni dilarang saling menghakimi. Benar? Nyaho tuh. Ya. Nggak usah sok paling benar deh. Anda dan saya disebut sebagai orang benar karena kuasa Kristus di atas kayu salib membenarkan Anda dan saya. Sehingga kita disebut sebagai orang benar. Betul? Dan kalau hari ini kita melakukan apa yang benar, itu bukan supaya benar. Tapi selayaknya lah orang yang sudah dibenarkan untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Mari gunakan waktu yang ada.
Yang pertama, perhatikanlah bagaimana Anda dan saya hidup. Bukan perhatikan bagaimana tetanggamu hidup. Bukan perhatikan bagaimana iparmu itu hidup. Tapi perhatikan bagaimana kamu hidup. Yang kedua, pergunakan waktu yang ada. Hiduplah seperti orang arif. Arif dan bijaksana itu kakak beradik. Orang tidak bisa bijaksana kalau dia tidak arif. Arif harus selalu ada di depan. Arif itu artinya adalah acceptance. Arif itu artinya penerimaan. Ayo sadar yuk. Anda dan saya diterima Tuhan apa adanya, bukan ada apanya. Kalau Tuhan mau terima kamu ada apanya, habis kita semua. Tuhan terima Anda dan saya apa adanya. Karena itu mari latih diri kita, terima orang lain juga apa adanya. Saya nggak mau korek-korek orang lain punya hidup. Di dalam pengembalaan prinsip saya satu saja. Saya benci apa yang Tuhan benci. Penyesatan. Tapi bagaimana cara seseorang hidup, bukan urusan saya. Urusan saya ajar yang benar. Yang penting lu nggak ganggu gugat doktrin dogma yang kita percaya. Jangan goyang itu. Kalau urusan penyesatan, Yesus juga paling senewan dengan itu. Kalau Anda baca di Injil, Yesus bilang, ikat batu kilangan bukan di kaki, ikat di leher, lempar itu orang. Saking sebelnya Yesus dengan penyesatan itu. Tapi bagaimana si A hidup, si B hidup, enggak urusan. Urusan saya terima setiap orang apa adanya. Anda bisa pergunakan waktu yang ada kalau Anda nggak banyak bertengkar dengan orang lain. Kita ini banyak ribut dengan orang lain, karena kita suruh itu orang hidup sesuai dengan selera yang kita mau. Nggak bisa bos. Ya. Mari acceptance. Yang berikutnya, pergunakanlah waktu yang ada. Dengan jalan hiduplah sebagai orang yang dimiliki Allah. Kita ini kan nggak pergunakan waktu yang ada karena kita klaim hidup-hidup gua, suka-suka gua. Nggak bisa. Hidup yang Anda dan saya hidupi itu Tuhan punya. Pemiliknya ada. Lu nggak bisa suka-suka lu aja. Kita ini kan jadi nggak pergunakan waktu yang ada karena kita ngakunya hidup kita punya. Siapa bilang? Hidup kau itu Tuhan punya. Apa yang ada padamu itu dari Tuhan. Anda yang setia melayani di sini, setia mendukung pelayanan di gereja, mulutmu nggak bisa bilang, lu tahu nggak di gereja kalau nggak ada gue, emang kenapa kalau nggak ada lu? Tuhan pakai orang lain, repot amat. Iya. Makanya pengembalaan saya sulit untuk bisa bertambah jumlah dengan cepat, Bu. Karena omong terus terang itu banyak orang gak suka. Kalau lu gak mau, Tuhan cari orang lain. Ingat, kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Jangan songong. Kau bisa kaya karena Tuhan. Kau bisa punya pekerjaanmu hari ini karena Tuhan. Kau bisa bekerja karena kesehatanmu dari Tuhan. Mari pergunakan waktu yang ada dengan kesadaran bahwa hidupmu, hidupku adalah milik Allah. Yang berikutnya, untuk pergunakan waktu yang ada, mari hidup sebagaimana kita ini orang mahal. Anda dan saya orang mahal. Kamu mahal. Kalau mau cek kau punya harga diri, Anda nggak perlu cek pakai perhitungan appraisal di bank. Karena harga Anda dan saya adalah darah Kristus. Dan darah Kristus itu mahal. Makanya jangan hidup dengan gaya yang murahan. Sedikit kesenggol ngamuk. Sedikit-sedikit kesinggung. Recehan loh. Mahal dong. Karena kamu orang mahal. Ditebusnya pakai darah Kristus. Itu mahal banget. Mari hidup selayaknya orang mahal hidup. Yang berikutnya, pergunakan waktu yang ada. Itu bisa dilakukan kalau kita jadi hambanya Tuhan, bukan jadi hambanya manusia. Hidup ini kan jadi gak produktif. Kenapa? Karena kita sibuk bikin senang hati semua orang. Anda dan saya gak dipanggil untuk itu.
Kenapa ada banyak orang yang melayani kemudian pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Ketika hatinya terganggu, dia pindah sana, dia geser sana, dia geser sini. Bahkan kadang ada yang bikin keruh suasana di dalam komunitas. Karena dia lupa hati siapa yang harus dia senangkan. Semua kamu di sini yang sudah terlibat pelayanan, dengar baik. Kalau kamu bilang kamu melayani Tuhan, berarti hatimu udah gak penting lagi. Karena yang penting sudah perasaannya Tuhan. Karena siapa yang mementingkan perasaannya Tuhan, perasaan dia udah gak penting lagi. Anda aminkan ini? Hidup kamu produktif. Kalau kamu jadi hambanya Tuhan, bukan jadi hambanya manusia. Repot jadi hambanya manusia. Mau bikin senang semua orang, mau nyocokin diri dengan apa yang orang suka. Padahal kamu gak suka. Lebih parah lagi, padahal kamu gak cocok. Tapi yang penting kamu pengen diterima. Akhirnya ikut-ikut dengan tren yang ada. Ikut dengan mode yang ada. Padahal tidak sebuah tren itu cocok untuk setiap orang. Yang berikutnya, pergunakanlah waktu yang ada. Maksimalkan apa yang ada pada dirimu. Kita gak pergunakan waktu yang ada karena kita sibuk dengan apa yang kagak ada. Ya. Gak punya kerja, pengen kerja. Pengen kerja, gak pernah lamar kerjaan. Kan aneh ya. Pastor, tolong berdoa dulu buat saya punya pekerjaan. Belum kerja, belum. Ya kita doa ya, iya. Sudah ngelamar belum? Belum. Ngelamar dong. Iya, tapi banyak yang ngelamar. Jadi saya mau ngelamar juga gimana ya? Ya udah, yang ngelamar. Iya, tapi banyak yang ngelamar. Pasti gak diterima. Ya kalau begitu kerja apa? Enaknya dagang. Ya daganglah, kita doain dagang. Ya dagang tapi butuh modal. Ya coba dibantu modalnya. Wah tapi sekarang juga dagang ada modal, siapa yang mau beli? Pernah ketemu yang model begitu? Itu tinggal ditanya kapan? Apa? Mati lu kapan? Ya. Yang model begitu kasih kerjaan gali tanah. Suruh dia gali dalam-dalam, terus suruh dia masuk ke situ. Hidup ini gak progres, kenapa? Karena sibuk dengan apa yang kagak ada. Kita hidup berandai-andai, coba gue punya kayak begitu, tuh pasti cepet tuh. Coba gue punya motor, pasti cepet nyampainya. Ya sekarang gak punya, punyanya kaki ya jalan aja mau apa. Penyertaan Tuhan buat Anda dan saya cukup, lebih cukup dari semua yang Anda dan saya pikir sebagai alat pendukung, malah menjadi pendukung utama. Kamu ingat umur berapa Musa dipakai Tuhan? Musa dipakai Tuhan usia 80 tahun. Di usia 40 tahun dia pukul orang. Orang yang dia pukul mati. Dia sembunyi. Di tempat dia sembunyi, di sana dia ketemu perempuan dan dia nikahi perempuan itu. Celakanya, dia menikah dalam keadaan miskin. Syukur bapak mertuanya baik, namanya Yitro. Dia menumpang di rumah Yitro selama 40 tahun. Coba kamu yang bapak-bapak punya anak mantu laki-laki numpang di rumah lu 40 tahun. Kalau saya mungkin saya salibkan dia. Ya. Lu numpang apa doyan? Ya. 40 tahun. Di tahun yang ke-40 kemudian itu, Tuhan tampakkan diri kepada Musa. Dan Tuhan perintahkan dia untuk bawa keluar umatnya keluar dari Mesir. Di usia 80. Waktu Tuhan bilang ke sana, alasan Anda dan saya nggak pergunakan waktu yang ada karena hidup penuh alasan. Memang kita ini semuanya kalau kuliah ambil program S3 jurusan alasan, semua lulus cum laude. Karena jago bikin alasan. Waktu Tuhan bilang lu pergi ke sana bawa keluar umatku keluar. Anda ingat Musa bilang apa? Tuhan nanti kalau mereka tanya yang utus saya siapa, saya jawab siapa. Itu alasan lagi. Tuhan bilang, katakan kepada mereka, aku adalah aku, mengutus aku kepadamu. Kemudian Musa bilang lagi, tapi saya nggak pandai bicara. Tuhan bilang, nanti saudaramu yang bicara. Dan terakhir Musa bilang begini, tapi saya nggak punya apa-apa. Itu bagus Tuhan nggak emosi loh. Kalau Tuhan emosi, Tuhan bisa bilang, gua tahu lu nggak punya apa-apa. Aku tahu, lu miskin. Numpang di rumah mertua 40 tahun.
Lu emang gak punya apa-apa, gembel lu. Ya. Tapi Tuhan tidak bilang begitu kan? Tuhan bilang apa yang ada padamu? Musa bilang tongkat. Cuman ini aja barang satu. Tuhan bilang itu cukup. Selama aku menyertai, tongkat satu juga cukup. Dan benar, Musa di umur 80 tahun, usia yang orang bilang tidak mungkin produktif, tapi di usia itu, sebagai orang yang ditumpangi oleh 2 juta jiwa dalam perjalanan 40 tahun ke depan. Gunakan yang ada, jangan cari yang kagak ada. Nggak usah yang aneh-aneh. Jangan belaga gila, ntar gila beneran. Ya. Pergunakanlah waktu yang ada. Jadikan dirimu apa yang Tuhan inginkan. Karena ini seringkali hilang dari hidup kita. Kita pengen jadi apa yang kita pengen. Kita lupa untuk jadi apa yang Tuhan mau. Hidup itu disebut berhasil, bukan karena kau sampai pada apa yang kau mau. Tapi hidup kamu dibilang berhasil kalau kamu sampai pada apa yang Tuhan mau dalam hidup kamu. Banyak orang bilang, Musa gagal masuk ke dalam tanah perjanjian. Saya bilang, Musa berhasil karena tugasnya adalah bawa mereka keluar dari Mesir. Dan beribadah kepada Tuhan. Nggak ada urusan masuk ke Kanaan. Ukuran Anda dan saya berhasil atau tidak dalam hidup ini adalah apakah Anda dan saya jadi seperti apa yang Tuhan mau. Coba dikasih catatan, ini catatan yang terakhir. Anda mau foto, Anda mau minta ke bagian sekretariat nanti tampilannya, PDF-nya ambil aja bawa pulang. Saya rindu ini jadi berkat selama Anda dan saya masih hidup bisa bergunakan waktu. Karena ketika nanti di dalam peti nggak ada lagi yang bisa dipergunakan. Makanya tolong deh. Saya jadi pendeta ini puluhan tahun banyak kuburkan orang. Yang saya paling sebel adalah ketika tuh orang mati ditaruh Alkitab di dalam petinya. Baru Alkitabnya baru lagi. Dia hidup aja nggak baca apalagi mati. Hah? Kau pikir gampang baca Alkitab dalam peti? Nanti pulang latihan. Ya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sampai di sini hamba-Mu bicara. Di ruangan ini, di jemaat yang mengikuti secara hybrid, kami tahu Tuhan ada di tengah kami saat ini. Tuhan hadir dan tingkap sorga terbuka. Engkau berperkara dengan kebenaran-Mu, karena firman adalah pribadi Allah itu sendiri. Sehingga pada kesempatan ini kami tidak hanya diberi pengertian, tapi kami juga diberi pemulihan. Karena perjumpaan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Firman akan mengerjakan kesembuhan. Firman-Mu mengerjakan pemulihan. Firman-Mu memberi kami pengertian akan setiap jawaban doa yang kami nantikan. Dan hari ini Tuhan buka semuanya. Dan terima kasih hamba-Mu berkesempatan untuk sampaikan ini. Baiklah setiap kami yang sudah diurapi untuk mengerti. Urapi kami sekali lagi untuk kami boleh melakukannya. Mempergunakan waktu yang Tuhan beri buat setiap kami. Sehingga semua yang Kau mau itu sampai terjadi melalui hidup kami masing-masing. Yang percaya, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.